tutorial Landscape Love Niki dan cara membuat postingan di study corridor yang menarik dan eye-catching. Buat teman-teman, ini adalah tips untuk dekorasi postingan study corridor. Yang pertama, siapkan item movable. Item movable adalah item-item KBable yang didapatkan dari event-event tertentu. Jadi, pastikan kamu seleksi event yang kamu ambil untuk mencari item yang movable. Kedua, seleksi item yang dibutuhkan. Jadi kalau teman-teman udah punya semua item yang KBable atau banyak item KBable yang bagus-bagus banget, jangan dipakai semuanya, tapi teman-teman seleksi sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Pengen bikin postingan bertema apa, atau pengen yang warnanya nuansanya apa gitu. Jadi jangan sampai karena semua itemnya tuh bagus dijadiin jadi satu postingan gitu ya, itu bukan malah bagus, malah kelihatan ruwet dan nyemak gitu ya, betul kayak semak gitu aja, nggak enak dilihat teman-teman. Jadi pastikan kamu selektif dalam memilih item yang akan kamu posting, kecuali tujuan kamu posting cuman untuk pamer item doang, itu mah nggak apa-apa, terserah. Tapi kalau untuk dekorasi, pastikan sesuai dengan tema dan kamu butuhkan. Berikutnya, saatnya untuk mendekorasi dengan rapi. Untuk dekorasi yang rapi, kita akan sekaligus dengan tutorial Landscape Love Niki. Yang pertama, kita harus tutup background awalnya. Jadi kita tutup semua untuk menjadikannya landscape dan ngebuat background landscape baru. Jadi di sini aku menggunakan item-item yang super KBable yang bisa digedein untuk menutupi background. Pokoknya gunakan item apa aja untuk menutupi background full, kecuali kalau backgroundnya bisa dipakai. Kemudian tutorial yang kedua, rotasi item 90 derajat. Jadi ini adalah item-item yang aku rotasi 90 derajat. Jadi kalau teman-teman ngelihat postingan orang itu ada yang landscape, itu bukan karena tree tertentu, enggak, tapi karena rotasinya dibuat 90 derajat. Jadi semua item itu di 90 derajatin. Nah, ini tampilannya udah aku bikin jadi landscape. Dan teman-teman di sini bisa lihat tampilannya seolah-olah emang semuanya landscape, padahal ini ngebuatnya kepalanya sampai miring-miring doyong ya, teman-teman. Pokoknya semuanya itu di landscapein, dan pastikan ketika kita ngerotasiin 90 derajat itu tuh nggak terlalu miring. Jadi tingkat kemiringan itu emang bener-bener harus pas gitu teman-teman. Jadi nggak akan berubah nggak akan berbeda ketika dia portrait dan landscape gitu. Nah, di sini aku pengen bikin postingan atau tutorial ini itu special hell event, makanya aku contohin dengan menggunakan set dan item-item yang aku dapetin dari hell event. Aku tadi nutupin background pakai item kolam yang kita dapetin, itu kan totalnya ada 2 kolam ya. Jadi 2 kolam itu aku letakin kedua-duanya untuk menutupi background, dan ini backgroundnya ketutup full. Terus aku kasih sedikit efek biru-biru dari item yang aku punya, itu yang efek ungu tengah-tengah, itu bukan dari item kolamnya, tapi ada item tambahan. Terus di sini aku menggunakan 2 item karakter dan satu karakter figur. Jadi di sini figur aku tuh cuman yang pakai baju sederhana itu aja. Menggunakan baju sederhana itu merupakan trik untuk tidak bisa di-copy sama orang lain. Jadi nggak bisa diplagiatin, nggak bisa dicolong gitu maksudnya. Jadi kalaupun dicolong, yang kecolong cuman pakaian yang biasa, sementara item-item yang bagus-bagusnya itu nggak akan kecuri. Nah, di sini aku tuh pengen ngebuat dia itu kayak menadahkan kepala gitu loh teman-teman. Jadi di sini aku tuh pengen memenggal kepalanya, memenggal nggak tuh ya, kayak seolah-olah kepotong gitu kepalanya, padahal mah enggak gitu. Jadi di sini aku pengen buat kayak gitu. Nah, jadi caranya seperti apa? Caranya kita itu harus menggunakan item apapun sebisa kita untuk menutupi bagian-bagian yang ingin kita tutupi teman-teman. Dan kalau teman-teman bingung untuk menutupinya, teman-teman bisa menggunakan fitur forward dan backward untuk memajukan dan memundurkan item-item yang dibutuhkan. Nah, kalau teman-teman pengen nanya item pelanginya dapat dari mana, itu dapat dari set ulang tahun Niki yang kemarin, yang terakhir. Jadi pasti teman-teman masih pada ingat dong ya. Nah, dapatnya pelangi dari sana. Jadi di sini aku pengen bikin temanya kan fairy gitu ya. Makanya aku menyeleksi item yang sesuai. Jadi karena bawahnya itu kolam, aku ambil item ikan. Terus kemudian karena aku
mau ngebuat tampilannya fairy, jadi aku pakein item pelangi dan item tambahannya itu juga item-item yang kesannya tuh fairy atau peri banget deh gitu pokoknya. Jadi nggak jauh dari tema-tema itu teman-teman. Jangan teman-teman pengen bikin tema gotik tapi tiba-tiba ada item yang pink di sana gitu kan, jadi nggak enak gitu ya. Jadi kayak dari mulai warna itu teman-teman harus menyesuaikan. Dan ini tuh semuanya aku rotasiin 90 derajat ini setiap itemnya. Nah ini aku dapat ikan ini dari collabs waktu sama Ariel rasanya. Jadi dari gacha aku dapat ikan itu karena dia ikan dan menurut aku sesuai dengan temanya saat ini. Aku nyoba buat masukin, ntar kalau misalnya nggak cocok kita bisa hapus lagi gitu ya teman-teman. Nah ini item ungunya ini tuh aku gunakan di belakang karena dia itu untuk menambah efek ungu dari si pelanginya tadi. Jadi dia tuh biar ketutupan full backgroundnya teman-teman dan ada efek tambahan dan gak kelihatan kalau ini tuh bener-bener item kolam dua-duanya gitu. Jadi banyak player yang ngebuat postingan seolah-olah itu ruwet ribet gitu karena emang banyak item yang ditimpah-timpah dan kita tuh jadi bingung ini item dari mana ya gitu. Padahal itu tuh cuma disembunyikan aja dengan item-item yang lain, dan itu merupakan trik juga sih biar desain kita itu nggak gampang dicontek sama orang gitu. Karena ada beberapa orang yang berpikir keras gitu untuk ngedesain postingan mereka, tapi ternyata tiba-tiba ada postingan lain yang nyontek dan bikin keselnya lagi kalau ternyata yang nyontek itu lebih banyak yang nonton dibanding kita yang berpikir keras untuk menciptakan ide gitu ya. Tapi kalau misalnya nyontek kayak gitu tuh kita nggak bisa ngelaporin. Kita bisa ngelaporinnya kalau misalnya dia ngopi atau nyolong karakter kita gitu. Oke, jadi ini udah selesai postingan landscape-nya. Jadi tutorial untuk landscape-nya yang pertama teman-teman harus tutup background-nya kecuali background-nya bisa dipakai. Dan yang kedua, teman-teman itu harus ngerotasiin semua item 90 derajat atau secukupnya aja. Jadi pokoknya ngebuat tampilan layar itu jadi lebih lebar, terus lebih enak dilihat dan teman-teman lebih bebas dalam berkreasi karena di sini kita harus mengecilkan ukuran dari semua item jadi bisa memasukkan lebih banyak item ke dalamnya teman-teman. Oke, nah jadi itu dia untuk cara ngebuat postingan study corridor yang menarik ya. Yang pertama teman-teman itu emang harus menyiapkan item movable tentu dari event-event tertentu. Itulah pentingnya selektif dalam memilih event. Dan kemudian yang kedua kita harus selektif juga ketika menggunakan item di study koridornya. Dan yang ketiga kita harus dekorasi serapi mungkin supaya enak dilihat dan teman-teman jadi penasaran dengan isinya gitu. Nah jadi deh, ini ceritanya aku lagi si ikan koi lagi megang kepala boneka gitu, terus di atasnya ada peri itu, jadi kayak dia tuh mau ngambil kepala bonekanya gitu deh. Nah jadi ini tuh menurut aku udah cukup menarik ya, nggak tahu kalau menurut teman-teman, mungkin kalau teman-teman yang buat bisa lebih menarik lagi karena Dedra juga kemampuan kreativitasnya tuh juga nggak begitu banget gitu ya. Jadi ya segini lah pokoknya. Ini tuh udah cukup untuk ngebuat teman-teman untuk tutorial awal nge-landscapein study corridor dan juga ngebuatnya jadi eye catching dan menarik. So thank you buat yang nonton sampai habis, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dedra pamit, happy love Nikki, bye bye.